Selamat siang Ibu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi manajemen chapter 7 dan 8 mengenai planning and goal setting dan strategi formulation and execution. Saya Natania Anabel bersama dengan teman-teman saya Regina Stefani, Jen Gisela, Gisela Antolin, dan Amelia Leviani akan memulai presentasinya. Yang pertama itu adalah level of goals and plans. Dari gambar tersebut, secara singkat, tujuan dan rencana itu dimulai dengan menentukan misi atau tujuan organisasi, kemudian dikembangkan dengan menyusun tujuan taktis yang luas, diikuti dengan taktis yang lebih spesifik, dan kemudian sasaran operasional. Next. Selanjutnya adalah the organizational planning process. Dari gambar tersebut, secara singkat, proses dimulai ketika organisasi menyusun rencana dengan menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Kedua, mereka merealisasikan planning mereka secara nyata melalui tindakan yang mencakup rencana yang tertata, salah satunya dengan mengembangkan peta strategi. Ketiga, menetapkan rencana operasional dengan menetapkan faktor operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan serta menentukan target dan langkah-langkah yang akan digunakan dan menyiapkan krisis planning yang mungkin akan dilaksanakan. Nah, krisis planning ini dapat disimpulkan sebagai situasi ketika organisasi mengalami peristiwa yang tidak diinginkan secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah alat untuk menjalankan rencana tersebut, salah satunya dengan manajemen by objective atau MBO, di mana karyawan memahami posisi dan tugas mereka dalam organisasi. Kemudian dilakukan peninjauan rencana untuk belajar dari hasil yang didapatkan dan memulai siklus perencanaan baru. Next, selanjutnya adalah goal setting in organization. Yang pertama adalah organizational mission, yaitu misi ini berkaitan dengan pengembangan tujuan dan rencana organisasi, karena tanpa adanya misi yang jelas atau tujuan dan rencana yang jelas, tujuan dan rencana yang dikembangkan secara sembrono itu pada akhirnya akan membawa masalah dan tidak membawa organisasi ke tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya masuk ke goals and plan. Yang pertama itu ada strategic goals atau tujuan strategis. Itu bagaimana dan ingin seperti apa perusahaan di masa depan. Ini berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan, bukan cuma divisi atau departemen tertentu aja. Yang kedua itu adalah strategic plans atau rencana strategis, yaitu menentukan langkah atau tindakan di mana perusahaan berniat untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategi biasanya bersifat jangka panjang yang tujuannya itu adalah agar rencana perusahaan bisa terwujud dalam beberapa periode ke depan. Selanjutnya adalah tactical goals atau tujuan taktis, yaitu hasil yang harus dicapai oleh suatu divisi agar organisasi dapat mencapai tujuan keseluruhan organisasi. Yang keempat itu ada tactical plans atau rencana taktis, yaitu dirancang untuk membantu menjalankan rencana strategis utama dan menyelesaikan bagian tertentu dari strategi organisasi. Rencana taktis biasanya bersifat jangka pendek. Nah, rencana taktis juga biasanya tugas dari seorang manajer menengah untuk mengambil rencana strategis dan mengidentifikasi rencana tertentu. Selanjutnya ada operational goals atau tujuan operasional, yaitu hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, atau individu. Contohnya itu kayak mencapai kenaikan penjualan sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Yang terakhir itu ada operational plans atau rencana operasional, yaitu langkah-langkah untuk mencapai tujuan operasional serta mendukung rencana taktis dan biasanya menekankan pada pedoman organisasi. Selanjutnya kita masuk ke align goals using a strategy map. Nah, yang strategy map sendiri ini adalah gambaran visual dari kesuksesan organisasi, karena peta strategi menunjukkan bagaimana tujuan dan rencana spesifik di setiap bidang terkait. Dengan peta strategi, ini bisa membantu manajer karena manajer dapat melihat hubungan sebab akibat antara tujuan dan rencana. Juga peta strategi ini dapat menjadi sarana komunikasi dengan karyawan karena semua karyawan
dapat mengetahui peran dan tugas apa yang akan mereka lakukan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Contohnya itu kayak yang ada di PPT. Secara singkat, penjelasannya dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa organisasi ini memiliki tujuan pembelajaran dan pertumbuhan yang mencakup pengembangan karyawan dan inovasi organisasi. Dari hal tersebut, maka organisasi pada akhirnya dapat mengembangkan internal business process dengan membangun relasi dengan partner atau supplier, dan juga meningkatkan serta mengembangkan kualitas produk. Kemudian, setelah mencapai tujuan proses internal, kita harus menjaga hubungan dengan pelanggan dengan tetap memperhatikan kualitas dan memberi solusi inovatif untuk kebutuhan pelanggan. Pada bagian teratas terdapat financial performance goals, di mana ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan pendapatan di pasar yang ada, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan kenaikan pendapatan dengan penjualan produk atau layanan terbaru. Next. Oke, jadi di sini ada manajemen kinerja, ada kriteria untuk tujuan yang efektif. Kriteria yang pertama itu ada apakah spesifik dan dapat diukur. Jadi maksudnya ini tujuan ini harus spesifik dan dapat diukur. Dan bila memungkinkan, tujuan operasional ini harus dinyatakan secara kuantitatif. Karena tidak semua tujuan dapat dinyatakan secara numerik ya, tapi tujuan yang samar-samar ini jadi membuat sedikit motivasi bagi para karyawan. Berdasarkan kebutuhan, tujuan ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jadi poin pentingnya ini, tujuan ini didefinisikan dengan tepat dan memungkinkan kemajuan yang dapat diukur. Kemudian di poin kedua, ini ada memiliki periode waktu yang ditentukan. Maksudnya, tujuan efektif ini harus memiliki periode waktu yang ditentukan. Misalkan menentukan tanggal untuk mencapai tujuan agar dapat diukur. Karena ketika tujuan ini melibatkan waktu 2-3 tahun, maka tanggal untuk mencapai tujuan tersebut itu merupakan cara terbaik agar orang-orang yang untuk mencapai tujuan ini dapat selalu pada jalurnya. Kemudian yang ketiga ini ada mencakup area hasil utama. Jadi manajer ini harus merancang agar tujuan ini mencakup area hasil utama. Karena tujuan ini tidak dapat ditetapkan untuk setiap aspek perilaku karyawan atau kinerja organisasi. Karena jika iya, jumlah mereka akan membuat mereka tidak berarti. Sebaliknya, manajer menetapkan tujuan berdasarkan ide dan pengukuran yang jelas. Karena beberapa tujuan yang dipilih dengan cermat dengan ukuran keberhasilan jelas dapat memfokuskan perhatian organisasi, energi, dan sumber daya yang lebih kuat. Kemudian di sini ada poin apakah menantang tapi realistis. Jadi maksudnya ini ketika tujuan tidak realistis, mereka ini menetapkan karyawan untuk kegagalan dan menyebabkan penurunan moral karyawan. Namun jika tujuannya terlalu mudah, karyawan ini tidak merasa termotivasi. Oke, kemudian selanjutnya ini ada terkait dengan imbalan. Jadi maksudnya ini tujuan juga harus dikaitkan dengan imbalan, karena pada dampak akhirnya tujuan ini tergantung pada sejauh mana kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan. Karena jika gajinya tidak sesuai, motivasi karyawannya juga berkurang sehingga hasil kerja yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tujuan. Oke, kemudian di sini ada manajemen berdasarkan tujuan MBO. Jadi manajemen berdasarkan tujuan MBO ini artinya suatu sistem di mana manajer dan karyawan menetapkan tujuan untuk setiap orang, departemen, dan proyek untuk menggunakannya sebagai pemantauan kinerja berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada 4 kegiatan utama membuat MBO ini sukses. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan. Jadi tujuan ini harus disepakati bersama-sama. Harus adanya perjanjian timbal balik antara karyawan dan supervisor agar menciptakan komitmen terkuat untuk mencapai tujuan.
Karena tujuan ini pasti diituinnya sama semua anggota tim, dan anggota tim ini harus berpartisipasi dalam menerapkan tujuan. Kedua ini ada mengembangkan rencana aksi. Maksudnya ini rencana aksi ini sebagai alur, jadi tindakan yang diperlukan ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada mengkaji kemajuan. Maksudnya kita harus melakukan pemeriksaan berkala yang memungkinkan manajer dan karyawan ini melihat apakah mereka ini sesuai dengan targetnya atau belum. Apakah tindakan yang mereka sudah lakukan itu sudah benar atau belum. Karena jika tindakan ini perlu perbaikan, mereka pasti akan mengambil langkah selanjutnya agar menghasilkan hasil yang lebih optimal. Kemudian di sini yang terakhir ada menilai kinerja secara keseluruhan. Jadi langkah terakhir dalam MBO ini adalah mengevaluasi apakah tujuan tahunan telah dicapai sudah baik atau belum oleh individu maupun departemen. Karena keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan dapat menjadi sistem penilaian kerja dan menunjukkan kenaikan gaji dan imbalan lainnya. Kemudian di sini ada manfaat MBO, ada fokus manajer dan usaha karyawan pada kegiatan yang akan mengarah pada pencapaian tujuan. Yang kedua, ada dapat meningkatkan kinerja di semua tingkat perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, sejajarkan tugas individu dan departemen dengan tujuan perusahaan. Oke, next. Di sini ada penggunaan tunggal dan rencana berdiri. Jadi saya jelaskan dulu, rencana penggunaan tunggal itu dikembangkan untuk mencapai satu set tujuan yang tidak mungkin diulang di masa depan. Kemudian rencana berdiri adalah rencana berkelanjutan yang memberikan bimbingan untuk tugas atau situasi yang terjadi berulang kali dalam organisasi. Kemudian di sini ada rencana penggunaan tunggal, programnya kalian bisa baca. Ada rencana untuk mencapai tujuan organisasi satu kali, usaha besar yang mungkin memakan waktu beberapa tahun untuk menyelesaikan, lingkup yang besar dapat diasosiasikan dalam beberapa proyek. Next. Di sini ada proyeknya. Contohnya itu ada rencana untuk mencapai tujuan satu kali, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih kecil daripada program. Kemudian ada seringkali salah satu bagian dari program lebih besar. Contohnya itu misalkan merenovasi kantor, pasti tentunya kita harus menyiapkan internet perusahaan. Oke, di sini ada rencana berdiri, kebijakannya, ada panduan luas lingkup umum untuk aksi, berdasarkan tujuan atau rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ini ada mendefinisikan batas-batas untuk membuat keputusan. Nah, contoh dari kebijakan rencana berdiri ini misalnya kebijakan pelecehan seksual atau kebijakan internet dan media sosial. Kemudian next. Di sini ada prosedur dari rencana berdiri. Disebut sebagai operasi standar, kemudian mendefinisikan serangkaian langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh dari prosedur rencana berdiri ini misalnya prosedur untuk pengembalian uang, terus kemudian ada prosedur penanganan tentang keluhan dari karyawan. Oke. Kemudian di sini ada manfaat perencanaan. Yang pertama itu memberikan sumber motivasi dan komitmen, memandu alokasi sumber daya, kemudian ada panduan untuk bertindak dan menetapkan standar kinerja. Next. Nah, terlepas dari manfaat yang tadi, itu pasti ada beberapa peneliti juga berpikir bahwa perencanaan ini dapat merusak kinerja organisasi dalam beberapa hal. Oleh karena itu, manajer ini harus memahami keterbatasan perencanaan, yaitu di sini ada tujuan dapat menciptakan rasa kepastian yang palsu. Kemudian tujuan dapat menciptakan kekakuan dalam lingkungan organisasi. Dan tujuan dan rencana bisa menghalangi intuisi dan kreativitas karyawan. Next. Di sini ada perencanaan untuk lingkungan yang bergolak. Yang pertama itu ada perencanaan kontingensi. Jadi rencana kontingensi ini menentukan respon perusahaan yang akan diambil dalam kasus keadaan darurat, kemunduran, dan kondisi tak terduga.
Contohnya itu seperti kemungkinan penurunan dalam ekonomi, penurunan pasar, peningkatan biaya persediaan, perkembangan teknologi baru, atau kecelakaan keselamatan misalnya. Jadi di sini ada skenario pembangunan. Jadi dengan pembuatan skenario ini, manajer ini melihat tren atau diskontinuitas dan membayangkan kemungkinan yang terjadi di masa depan sebagai alternatif untuk membangun kerangka kerja di mana peristiwa masa depan yang tak terduga dapat dikelola. Jadi skenario ini adalah cerita yang menawarkan gambaran hidup alternatif tentang bagaimana masa depan dan tentang bagaimana manajer ini akan merespon. Biasanya 2-5 tahun skenario ini dikembangkan untuk setiap set faktor, mulai dari pandangan yang paling optimis dan tentunya sampai yang paling pesimis. Kemudian di sini ada perencanaan krisis. Jadi perencanaan krisis ini melibatkan 2 tahap utama, yaitu pencegahan dan persiapan. Nah, pencegahan ini membangun hubungan. Bagian dari tahap pencegahan adalah membangun hubungan yang terbuka, mempercayai para pemangku kepentingan utama, misalnya seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, atau serikat pekerja dan masyarakat. Nah, dengan mengembangkan hubungan yang baik, manajer ini sering dapat mencegah krisis dan menanggapi lebih efektif. Kemudian yang kedua itu pencegahannya ada mendeteksi sinyal dari lingkungan. Karena dengan pencegahan ini, manajer ini dapat menanggapi dengan cepat dan terbuka. Oke, next. Nah, ini pencegahan yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sini ada 3 langkah dalam tahap persiapan. Yang pertama itu menetapkan tim manajemen krisis dan juru bicara. Kemudian yang kedua ini ada membuat rencana manajemen krisis yang terperinci. Kemudian yang ketiga ada menyiapkan sistem komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada pendekatan inovatif untuk perencanaan. Jadi proses perencanaan itu kan pasti berubah dari waktu ke waktu, seperti aspek lain dari pengelolaan menjadi lebih selaras dengan pergeseran dalam lingkungan dan setiap karyawan. Nah, pendekatan baru perencanaan ini tuh melibatkan semua orang dalam organisasi dan kadang-kadang pemangku kepentingan di luar usaha tuh begitu juga dalam proses perencanaan. Evolusi untuk pendekatan baru dimulai dari pergeseran ke perencanaan terdesentralisasi, yang berarti bahwa perencanaan bekerja dengan manajer di jurusan divisi atau departemen untuk mengembangkan tujuan dan rencana mereka sendiri. Karena lingkungan menjadi lebih mudah berubah, eksekutif puncak itu melihat manfaat pendorong perencanaan terdesentralisasi lebih jauh dengan memiliki pakar perencanaan bekerja dengan manajer lini dan juga karyawan garis terdepan untuk mengembangkan rencana dinamis yang memenuhi kebutuhan yang cepat berubah. Kita lanjut ke pedoman-pedoman untuk perencanaan inovatif. Yang pertama itu adalah tetapkan tujuan peregangan untuk keunggulan. Tujuan peregangan itu adalah tujuan yang masuk akal namun sangat ambisius, yang begitu jelas, menarik, dan imajinatif bahwa mereka memecat karyawan dan melahirkan keunggulan. Tujuan peregangan itu biasanya jauh melampaui level yang saat ini, sehingga orang itu harus bisa berinovasi untuk menemukan cara untuk menjangkau mereka. Tujuan peregangan dan BHAG telah menjadi sangat penting karena segala sesuatunya itu bergerak dengan cepat. Perusahaan yang berfokus pada peningkatan bertahap dalam produk, proses, atau sistem akan tertinggal. Manajer dapat menggunakan tujuan ini untuk memaksa karyawan berpikir dengan cara-cara yang baru dan juga dapat mengarah pada terobosan yang berani dan inovatif. Selanjutnya itu ada menggunakan dashboard kinerja. Jadi orang-orang itu memerlukan cara untuk melihat bagaimana rencana itu berjalan dan mengukur kemajuan mereka dalam mencapai sasarannya. Perusahaan itu mulai menggunakan dashboard kinerja bisnis sebagai cara bagi para eksekutif untuk melacak metrik kinerja utama, seperti penjualan dalam kaitannya dengan target, jumlah produk yang di back order, dan presentasi panggilan layanan pelanggan yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
Nah, dashboard ini tuh telah berkembang menjadi sistem di seluruh organisasi yang membantu menyelaraskan dan melacak sasaran di seluruh perusahaan. Juga ada beberapa sistem dashboard yang menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna itu melakukan skenario bagaimana jika mengevaluasi dampak dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada menerapkan penetapan tujuan yang fleksibel. Mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian dan turbulensi dalam lingkungan adalah bagian penting dari perencanaan. Dalam lingkungan yang cepat berubah seperti yang tadi saya jelasin, rencana statis itu tidak akan berhasil lama karena tidak ada rencana yang dapat memiliki semua jawaban. Manajer yang baik itu tahu bahwa rencana itu harus didasarkan pada seperangkat prinsip yang solid, tetapi juga harus berubah seiring dengan perubahan kondisi atau perubahan zaman gitu. Dan manajer tuh dapat lebih banyak belajar tentang lingkungan dan produk atau layanan perusahaan mereka. Next. Berpikir secara strategis. Jadi berpikir secara strategis itu berarti mengambil pandangan jangka panjang dan melihat gambaran besarnya termasuk organisasi dan lingkungan kompetitif dan mempertimbangkan bagaimana mereka cocok bersama. Nah, pemikiran strategis ini tuh penting banget di dalam bisnis dan organisasi nirlaba. Kalau di perusahaan nirlaba itu, perencanaan strategis biasanya berkaitan dengan tindakan kompetitif di pasar. Kalau di organisasi nirlaba yang ada di Amerika seperti Palang Merah atau Salvation Army, perencanaan strategis itu berkaitan juga dengan peristiwa lingkungan eksternal. Nah, ada peneliti yang menunjukkan bahwa pemikiran dan perencanaan strategis secara positif itu dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan finansial perusahaan. Nah, apa itu manajemen strategis? Jadi, manajemen strategis itu mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang akan memberikan kesesuaian yang unggul secara kompetitif antara organisasi dan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Next. Tujuan dari strategi. Jadi, strategi itu mendefinisikan strategi eksplisit yang merupakan rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan untuk menghadapi lingkungan, mencapai keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, keunggulan kompetitif ini tuh mengacu pada apa yang membedakan organisasi dari organisasi lain dan juga memberinya keunggulan khas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien di pasar. Jadi inti dari merumuskan strategi ini adalah memilih bagaimana organisasi itu akan berbeda. Nah, tetapi untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, perusahaan itu harus mengembangkan strategi yang menggabungkan elemen-elemen yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada target customers atau target pelanggan. Jadi, strategi yang efektif itu mendefinisikan pelanggan dan mana dari kebutuhan mereka yang harus dilayani oleh perusahaan. Terus kayak ada beberapa perusahaan itu yang menargetkan orang-orang yang membeli di internet, atau ada beberapa perusahaan yang menargetkan orang-orang yang lebih suka belanja di toko-toko offline gitu. Terus yang kedua itu ada exploit core competencies atau memanfaat kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini adalah sesuatu yang dilakukan organisasi dengan sangat baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Kompetensi inti merupakan keunggulan kompetitif karena perusahaan memperoleh keahlian yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Terus selanjutnya itu ada build sinergi atau membangun sinergi. Nah, organisasi ini tuh dapat memperoleh keuntungan khusus sehubungan dengan biaya, kekuatan pasar, teknologi, atau keterampilan manajemen ketika dikelola dengan benar, dan juga sinergi ini dapat menciptakan nilai tambahan dengan sumber daya yang ada dan memberikan dorongan besar ke garis bawah. Terus yang terakhir itu ada deliver value atau memberikan nilai. Jadi memberikan nilai kepada pelanggan adalah inti dari strategi.
Nah, nilai ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi manfaat yang diterima dan biaya yang dibayarkan. Nah, manajer ini membantu perusahaan mereka menciptakan nilai dengan menyusun strategi yang mengeksploitasi kompetensi inti dan mencapai sinergi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 level of strategy in organizations, yaitu 1, level strategi corporate, yang dimana berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan dan kombinasi unit bisnis dan lini produk yang membentuk. Lalu yang kedua ada business level, yaitu bersaing dengan cara membuat iklan, memasarkan, melakukan penelitian, dan pengembangan membuat produk baru. Biasanya bisnis yang ada dapat bersaing secara offline maupun online agar dapat bersaing dengan brand-brand ternama atau terkenal. Nah, biasanya untuk bisa bersaing itu bisnis-bisnis memberikan diskon besar-besaran untuk produk yang kurang laku, sehingga dengan adanya diskon ini dapat menarik konsumen khususnya kalangan muda atau remaja. Bisnis level strategi ini dapat bersaing di beberapa bagian, misalnya pada bagian consumer product unit atau unit produk konsumen, bioteknologi unit atau unit bioteknologi, dan media unit atau unit media. Yang ketiga ada functional level strategi atau strategi tingkat fungsional. Biasanya ini untuk membantu jalannya bisnis, yaitu dengan cara melihat tren yang sedang ada. Nah, biasanya konsumen baru akan berdatangan dan tertarik untuk membelinya. Dengan adanya personal pemasaran ini atau marketing personal, kita dapat memantau persaingan dengan cara melakukan kunjungan di bisnis lain untuk melihat harga yang ada pada toko, sehingga dapat mengetahui sebesar apa kompetitor yang sedang dihadapi dan dapat melihat respon konsumer saat melihat produk yang ditampilkan juga terletak toko tersebut. Nah, biasanya pendukung untuk functional level strategi ini ada 4, yaitu dapat dilihat dari finance atau keuangannya, lalu penelitian dan pengembangan, research and development, manufacturing atau manufaktur, dan yang keempat marketing atau pemasarannya. Lalu ada the strategic management process. Yang pertama, strategi formulation versus execution, atau biasa disebut sebagai perumusan strategi versus eksekusi, di mana perumusan strategi termasuk dengan menilai lingkungan eksternal dan masalah internal untuk mengidentifikasi masalah strategis yang kemudian mengintegrasi hasilnya menjadi tujuan dan strategi. Proses ini kontras dengan strategi eksekusi yang dimana sebagai alat manajerial dan organisasi untuk mengarahkan sumber daya menuju pencapaian hasil strategis. Nah, biasanya strategi formulation versus execution ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat HCL teknologi My Blueprint, Red Hat Open Source Strategy, dan 3M's Innovation Leaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis, yang dimana strategi ini dibuat berdasarkan dengan memahami keadaan, kekuatan, peristiwa, dan masalah yang membentuk situasi kompetitif organisasi, yang mengharuskan manajemen melakukan audit terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formulating corporate level strategy. Yang pertama ada portfolio strategi. Di sini investor individu sering ingin melakukan diversifikasi dalam portofolio investasi dengan beberapa saham berisiko tinggi, beberapa saham berisiko rendah, beberapa saham pertumbuhan, dan berbentuk beberapa obligasi berpenghasilan tinggi. Dengan cara yang hampir sama, perusahaan suka memiliki campuran divisi bisnis yang seimbang, disebut strategi business unit atau SBUS. Lalu yang kedua
ada The BCG Matrix, yang dimana memiliki tugas untuk mengatur bisnis di sepanjang 2 dimensi, tingkat pertumbuhan bisnis, dan saham menentukan apakah unit bisnis sebagian yang lebih besar atau kecil daripada pesaingnya. Yang ketiga, ada diversification strategi, yang dimana strategi ini adalah strategi dengan mengambil langkah baru dalam bisnis. Nah, contohnya ini adalah Facebook yang semula hanya untuk berbagi momen yang ada sekarang, yang dimana sekarang Facebook ini dapat digunakan sebagai alat untuk bertukar pesan dengan adanya Messenger. Nah, baru-baru ini juga Facebook melakukan pembelian terhadap WhatsApp, sehingga Facebook dapat melakukan komunikasi seperti yang WhatsApp. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperluas operasi bisnis perusahaan untuk menghasilkan jenis produk dan layanan baru yang berharga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Porter's 5 Competitive Forces, atau artinya 5 hal sebelum bersaing, by Michael A. Porter. Ini merupakan 5 hal yang membantu perusahaan menentukan posisinya dalam menghadapi pesaing di dunia industri. Meskipun model tersebut dapat digunakan dalam perusahaan yang bersifat badan hukum, kebanyakan perusahaan besar memiliki lini bisnis yang terpisah dan melakukan analisis industri untuk setiap lini bisnis atau unit bisnis strategis. Yang pertama itu potential new entrants atau peluang pendatang atau pesaing baru. Seperti yang kita ketahui ya, teknologi internet saat ini telah mempermudah perusahaan atau pesaing baru untuk memasuki dunia industri, dikarenakan mereka bisa berbisnis tanpa harus terlalu mengkhawatirkan elemen organisasi, seperti tenaga penjualan yang mapan, lalu aset fisik seperti gedung dan mesin, dan juga aset ke pemasok, dan juga saluran penjualan yang ada. Adanya pesaing baru akan membuat persaingan di dalam industri menjadi lebih ketat dan bisa menurunkan laba perusahaan. Lalu selanjutnya, bargaining powers of buyers atau daya tawar menawar pembeli. Dengan berkembangnya teknologi internet saat ini, pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi tentang produk, layanan, dan penjual lain yang berada di industri. Hal ini tentu saja menyebabkan daya tawar konsumen akan meningkat, karena pembeli dapat mengumpulkan informasi yang luas tentang berbagai pilihan dan akan memilih produk atau layanan yang sekiranya paling menguntungkan bagi mereka untuk dibeli. Lalu yang ketiga, ada bargaining power of suppliers atau daya tawar menawar pemasok. Kekuatan pemasok perusahaan ditentukan dari konsentrasi pemasok dan juga ketersediaan pemasok pengganti. Berkembangnya teknologi internet mempengaruhi daya tawar menawar supplier. Dikarenakan dengan berkembangnya teknologi, supplier dapat dengan mudah menjangkau perusahaan atau pelanggan lain. Supplier bisa melakukan tawar-menawar dengan meningkatkan harga produk ataupun menurunkan kualitas produk. Jika perusahaan mendapatkan pemasok atau supplier produk dengan harga yang rendah dan kualitas yang bagus, maka itu akan menjadi suatu keunggulan terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, ada threat of substitute products atau ancaman produk atau jasa pengganti. Barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis akan menjadi ancaman bagi beberapa perusahaan. Contohnya, dengan berkembangnya teknologi serta tren, muncul banyak perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Munculnya Gojek dan Grab ini tentu sangat mempengaruhi perusahaan taksi tradisional kayak Bluebird gitu, yang tidak terlalu mengandalkan teknologi. Pelanggan Indonesia sekarang ini lebih memilih menggunakan jasa Grab atau Gojek dibandingkan dengan taksi tradisional, dikarenakan harganya juga lebih terjangkau dan juga sudah ditentukan, mudah digunakan, serta memiliki banyak fitur lain, seperti untuk memesan makanan, yaitu GoFood atau GrabFood, lalu untuk mengirimkan barang, GoSend atau Grab Express dengan cepat dan juga untuk berbelanja dan lain-lain. Lalu yang kelima, rivalry among competitors atau persaingan dalam industri sejenis. Para pesaing dipengaruhi oleh 4 kekuatan sebelumnya, serta biaya dan perbedaan produk.
Para pesaing di industri dengan produk yang sejenis akan bersaing dan memperebutkan pasar yang sama. Kompetisi yang terjadi dalam industri sejenis biasanya dipengaruhi dengan harga, kualitas produk, dan pelayanan yang dimana semua hal tersebut ini membentuk nilai tersendiri di benak konsumen. Dikarenakan dengan berkembangnya teknologi, semakin banyak juga nih pesaing di industri sejenis yang akan membuat perusahaan lebih kesulitan untuk menemukan perbedaan mereka dengan perusahaan lain dan terjadinya persaingan. Next. Nah, untuk selanjutnya, Porter's competitive strategy atau strategi dalam bersaing. Yang pertama ini differentiation atau pembedaan produk. Strategi diferensiasi ini adalah strategi di mana perusahaan membedakan produk atau jasanya agar terlihat unik bagi pelanggan di dunia industrinya. Contohnya yaitu Apple, yang dianggap paling berbeda di dunia industri smartphone, karena sistem operasinya dan inovasi-inovasinya yang paling berbeda di dunia industri smartphone. Apple ini tidak pernah mencoba bersaing dalam harga dan suka dianggap sebagai merek elit. Serta Apple pun tidak takut untuk menjual produknya dengan harga tinggi karena keunikannya dan tetap ramai pembeli dan peminat. Strategi diferensiasi ini dapat mengurangi persaingan dengan pesaing dan melawan ancaman produk pengganti karena pelanggan setia dengan merek perusahaan karena keunikannya. Serta keunikan ini biasanya lebih sulit dicontoh oleh pesaing lain. Strategi diferensiasi ini tidak hanya digunakan dalam produknya, tetapi juga bisa diferensiasi terhadap pelayanannya, lalu bisa dalam pengiklanannya, dan promosi, dan lain-lain. Dalam strategi ini diperlukan usaha yang besar, dan juga pengeluaran atau modal yang mahal juga, yang besar juga ya. Seperti penelitian dan desain produk, lalu pengiklanan yang ekstensif, serta juga membutuhkan departemen pemasaran yang kuat, dan tenaga kerja yang kreatif, berbakat, serta sumber daya untuk mencari inovasi. Lalu yang kedua ini ada cost leadership atau keunggulan biaya. Dalam strategi ini perusahaan mengejar pengurangan biaya dan menggunakan kontrol biaya yang ketat untuk menghasilkan produk yang lebih efisien daripada pesaing. Sebagian besar perusahaan yang menggunakan strategi ini menjaga biaya internalnya tetap rendah sehingga mereka dapat menyajikan produk dan layanan kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing lain dan tetap memperoleh keuntungannya. Posisi keunggulan biaya ini berarti perusahaan dapat mengurangi harga pesaing dan tetap menawarkan produk atau layanan yang sebanding dan memperoleh laba yang wajar. Lalu yang ketiga ini ada fokus atau fokus. Strategi fokus ini digunakan untuk bersaing dalam segmen pasar yang lebih sempit, yaitu pada wilayah tertentu, kelompok pasar atau pembeli. Perusahaan akan menggunakan salah satu diferensiasi atau pendekatan keunggulan biaya, tetapi hanya untuk target pasar yang sempit. Biasanya perusahaan yang menggunakan strategi ini sangat bergantung pada iklan dari mulut ke mulut, daripada membayar agen atau pihak ketiga lainnya. Contohnya, Allegiant Travel Company yang mengkhususkan diri dalam menerbangkan orang-orang dari kota kecil yang kurang terlayani ke tujuan wisata yang besar. Mereka menyediakan layanan ini dengan menawarkan tarif standar tanpa embel-embel dan biaya tambahan untuk hampers semua hal. Serta mereka juga sudah mencapai biaya terendah, pesawat terlengkap, dan juga margin keuntungan tertinggi di industrinya. Next. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ya, ini ada global strategy atau strategi bisnis global. Yang pertama itu ada globalization strategy atau strategi globalisasi. Jika suatu perusahaan memilih strategi globalisasi, maka produk dan strategi pemasarannya akan mengikuti standar dunia atau distandarisasi tanpa mengikuti selera lokal di berbagai daerah. Misalnya laptop atau ponsel. Di negara manapun, laptop dan ponsel pasti spesifikasinya akan serupa karena distandarisasi di seluruh dunia. Strategi ini dapat membantu perusahaan menuai efisiensi dengan menstandarisasi desain dan manufaktur produk, menggunakan pemasok umum,
memperkenalkan produk ke seluruh dunia lebih cepat, mengkoordinasikan harga, dan menghilangkan fasilitas yang tumpang tindih. Lalu selanjutnya ada multi-domestic strategy atau strategi multi-domestik. Strategi ini berarti bahwa persaingan di setiap negara ditangani secara independen dari persaingan industri di negara lain, dan strategi ini hanya berfokus pada persaingan di setiap negaranya. Dengan demikian, perusahaan multinasional hadir di banyak negara. Tetapi, dalam pemasaran, periklanan, dan desain produknya dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara, dan juga kebiasaan berbelanja di setiap negara. Lalu selanjutnya ada globalization strategy atau strategi globalisasi. Strategi ini merupakan gabungan antara strategi globalisasi dan multidomestik. Tujuan strategi ini adalah untuk mencapai standar global dan responsivitas nasional. Strategi ini agak sulit dicapai ya, dikarenakan satu tujuan memerlukan koordinasi global yang erat. Sementara yang lain membutuhkan fleksibilitas lokal juga. Contoh perusahaan yang berhasil dalam strategi globalisasi ini adalah McDonald's. McDonald's ini mengoperasikan restoran di berbagai negara. Alih-alih menciptakan menu standar untuk semua orang di berbagai negara, mereka juga mengembangkan menu dengan menyesuaikan selera lokal. Misalnya di Indonesia ada paket menu nasi uduk dan ayam McD. Di Korea ada menu tteokbokki dengan ayam McDonald's. Lalu di Eropa ada waffle untuk sarapan dan lain-lain. Menu-menu spesial di suatu negara ini seperti paket nasi uduk dengan ayam goreng McDonald's hanya akan tersedia di restoran Indonesia dan tidak di negara lain. Jadi eksklusif gitu di negaranya. Mereka dalam waktu ke waktu juga sering menginovasikan menu dengan selera, ciri khas, dan tren yang ada di setiap negara. Lalu yang terakhir ada export strategy atau strategi ekspor. Strategi ini berfokus pada pasar domestik dan mengekspor beberapa produk yang diproduksi ke beberapa negara lain. Next. Nah, selanjutnya ini ada strategi execution atau pelaksanaan strategi dalam bisnis. Yang terakhir, langkah terakhir dalam proses manajemen adalah pelaksanaannya dan bagaimana strategi-strategi tersebut diimplementasikan. Pelaksanaan strategi ini tentu ditentukan oleh tenaga kerja yang bekerja. Maka dari itu diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada visible leadership atau kepemimpinan yang nyata. Kunci utama untuk keberhasilan pelaksanaan strategi adalah kepemimpinan yang baik. Tanpa adanya orang yang memimpin dengan baik, tentu saja pelaksanaan strategi tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Dalam hal pelaksanaan strategi, pemimpin secara aktif menggunakan persuasi, teknik memotivasi, dan nilai-nilai budaya yang mendukung strategi baru. Dengan adanya pemimpin yang baik, orang lain pun menjadikan si pemimpin sebagai panutan. Lalu yang selanjutnya ada clear roles and accountability atau peran dan akuntabilitas yang jelas. Setiap orang atau tenaga kerja perlu memahami dan sadar bagaimana individu mereka dapat berkontribusi untuk mencapai strategi. Peran seorang manajer dalam hal ini cukup penting dikarenakan mereka harus memastikan strategi tidak bertentangan dengan desain struktural, khususnya dalam kaitannya dengan manajer, wewenang, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Lalu yang selanjutnya ada candid communication atau komunikasi yang jujur dan berterus terang. Komunikasi yang berterus terang mendukung mengalirnya strategi dari atas ke bawah dan seluruh organisasi. Ketika setiap orang merasa bebas untuk terbuka dan berbicara terus terang, akan lebih banyak orang yang terlibat dalam mendiskusikan strategi, sehingga ide dapat diperdebatkan, diadaptasi, dan ditindaklanjuti lebih cepat. Nah, lalu yang terakhir itu ada appropriate HR practice atau latihan dan praktik sumber daya manusia yang tepat. Latihan dan praktik SDM yang tepat akan sangat berpengaruh ya dalam berjalannya strategi. Dikarenakan para karyawan adalah orang-orang yang berkontribusi dalam pelaksanaan strategi dan merupakan pelatihan yang tepat. Fungsi SDM ini adalah untuk merekrut,
memilih, melatih, memberi kompensasi, mentransfer, mempromosikan, dan juga memperhatikan karyawan untuk mencapai tujuan strategis. Manajer harus memastikan bahwa praktik SDM selaras dengan strategi. Ya, sekian untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih.